saya dengan ini menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa menerima. Oh, Itu tanggal jadi ambil keputusan sendiri nih. saya ngambil keputusan sendiri. Jadi tidak bisa menerima. Tidak bisa terima. Ah, Itu tanggal 9 September tahun 99. iya iya. Nah, terus tanggal 12 September tahun 99 saya ditelepon sama staf saya. Pak, ada ada apa namanya kayak breaking news dari TV di itu ada breaking news Indonesia. mengenai Indonesia. Ya. Tapi TV TV luar. negeri. Mm. TV ya, ABC, CBS apa semua Pasti segala berita besar. berita besar. Nah, terus di situ ternyata saya melihat sendiri ternyata presiden menyatakan bahwa the government of Indonesia welcome the deployment of interference di Timur. Presiden sebagai kepala negara. Jadi kepala negara kan berarti dia responsible terhadap negara. Iya. Ya. Itu mengakui bahwa ada terjadi pelanggaran HAM. Ya. Dan kemudian kita menginginkan ada ya yang namanya korban-korban HAM itu mendapatkan hak-hak berdasarkan hak konstitusional dan hak juga sebagai warga negara. Ya. Tapi tidak ada kata-kata permintaan maaf terhadap PKI apa tidak ada. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dalam sesi obrolan ringan di Leader Channel TV ini. Saya Freddy Ndolu, biasanya ditemanin seorang tamu, dan kali ini saya mengundang seorang tokoh yang saya tahu mungkin dari Anda juga sudah kenal, seorang diplomat ulung kita yang pernah bertugas di PBB dan di beberapa negara. Profesor Dr. Makarim Wibisono. Selamat datang, Prof. Selamat datang, selamat malam ya. Ya, Prof, lama sekali nih kita nggak berjumpa nih. Saya ingat tahun 99, saya sebagai reporter ikut pertemuan mengikuti mengcover pertemuan tripartite meeting di PBB. Ya, betul. On East Timor antara Portugal dan Indonesia yang dipimpin Sekjen Kofi Annan ya. Ya, betul. Saya senang sekali. Pemirsa, saya di sana tuh dijamu sama dapat penginapan di Wisma Duta. Dan saya ada satu yang menarik, Prof. Ya. Waktu di PBB itu saya kan coverage khusus Timur waktu itu. Yeah. Selalu saya ikuti di Jakarta ini di perwakilan Amerika di sini, dubesnya setiap kegiatan saya wawancara dia. Yeah. Selalu ganti dubes, tetap komitmen Amerika integrasi Timur tidak berubah. Yeah. Tapi waktu itu, Prof, mungkin saya belum cerita Prof ya. Wartawan begitu banyak dari berbagai negara, pagar begini, tapi itu saya tanya ada satu bule keluar, saya tanya siapa itu dubes PBB Amerika untuk PBB. Saya kejar, Prof. Saya kejar ke parkiran. Pas dia mau buka pintu, saya bilang saya dari Indonesia. Saya tanya satu kata aja, apakah Anda still komitmen tentang integrasi Indonesia? Timur ke Indonesia ini. Dia bilang, ya masih tetap komitmen, tapi ada but-nya. But wait a moment, your country changed his mind, katanya gitu. Saya bilang selesai. Itu gimana sih, Prof, waktu itu? Ya, kita harus terus terang ya soal ini, karena kita kan juga merupakan seorang yang saya melihat sendiri prosesnya bagaimana kita. Tadi kan Pak Freddy cerita mengenai adanya tripartit. Adanya tripartit ini adalah komitmen Indonesia untuk mencoba menyelesaikan masalah itu dengan
Portugal dan juga disaksikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, kemudian seperti diketahui draft kita sudah punya itu kan boleh dikata sudah 60% ya kita sepakati. Sudah sepakati ya. Nah, pada intinya kalau kita lihat antara apa yang kita capai melalui draft tadi dengan apa yang dicapai dengan kasus Aceh ya, mungkin berimbang ataupun lebih baik kondisi pada waktu di Timur Timur itu ya, karena kita tidak memisahkan hukum ya tidak ya, tapi memberikan kondisi special status di Timur Timur. Nah, pada waktu kita sepakat pada waktu itu bagaimana kita setelah 25 tahun kita mencoba memberikan kesempatan ya untuk mengetahui apa maunya rakyat Timur Timur. Ya, itu juga kita tidak merumuskan dalam bentuk mau jajak pendapat atau apa tidak. Jadi di dalam kesepakatan itu kita mencoba menulis to a certain people will ya on the future of East Timor. Jadi untuk memastikan apa kehendaknya. Tetapi dengan sangat mengejutkan ya, kita mendengar kabar ya ada perubahan dari Bapak Presiden Pak Habibie. Jadi Pak Habibie melihat bahwa kenapa kok apa yang dikatakan mengenai jajak pendapat tidak dicoba ya, karena itu kabarnya akan bisa menyelesaikan masalahnya itu. Nah, saya sebagai duta besar di New York pada waktu menerima berita itu, saya menjelaskan kepada Menteri Luar Negeri ya bahwa di dalam masalah yang menyangkut teritorial ya, kalau ada masalah diselesaikan dengan jajak pendapat biasanya atau semua kasus itu selalu akan lepas. Karena apa? Karena mengenai jajak pendapat itu sudah merupakan suatu kehendak daripada the owner of country itu untuk melakukan itu. Nah, saya sudah menyertakan bahwa saya pada waktu masalah mengenai Maroko bersama dengan daerah di Sahara ya, di Sahara itu saya mengatakan sama dia, sama duta besar itu, Mr. if you continue to proceed ya the solution dengan jajak pendapat ini pasti ya itu pasti akan merdeka negara Western Sahara itu. Nah, terus kemudian dia melapor ke Jakarta, ke pusat, ke Maroko. Nah, kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga proses mengenai jajak pendapat enggak jadi sampai sekarang enggak jadi. Sampai sekarang enggak jadi. Okay. Udah 20 tahun. Karena itu kan bisa diatur siapa. Jadi kita cepat ya. Jadi kita, tapi saya mau sampaikan pemirsa Pak Prof Makarim ini duta besar Indonesia untuk PBB tahun 97 sampai 2001 ya. Dan tahun 99 itu memang sangat krusial karena dan rumit ya mungkin ya. Karena diplomasi lagi berjalan di sana, perdebatan tekanan dari negara-negara tuh dan LSM juga saya lihat tekanan banyak, tapi Jakarta berubah. Jadi memang harus ada sejalan antara Jakarta dan para diplomat yang di luar negeri. Apalagi dulu tuh masih email, masih internet baru mulai ya, dan kalau sekarang kan in a second begitu kita ngomong apa sudah semua dunia udah tahu ya. Peristiwa apapun ya. Jadi ini yang menarik sekali. Nah, kenapa saya bongkar pertama ngobrol dengan Prof soal peranan Anda di PBB waktu itu? Apakah itu yang dibilang duri dalam sepatu diplomat itu, Timur itu, waktu itu? Apa itu ya, Bro? Begini ya. Jadi artinya peristiwa dalam negeri sangat menentukan. Ya. Kalau saya berterus terang ya, Pak Freddy ya, bahwa masalah yang menyangkut masalah yang kritis ya di tanah air atau di dunia juga mengenai Indonesia
itu membuat suasana di pemerintahan itu tidak jelas. Tidak jelas. Saya ingin menceritakan ya, fakta, ini silakan dianukan ya, bahwa pada waktu itu Sekretaris Jenderal Kofi Annan mengatakan bahwa kita ingin mengadakan sidang ya, PBB, Dewan Keamanan PBB ya, dan pada kesempatan itu sidang ke Timur-Timur maksudnya. iya, hanya khusus masalah Timur-Timur Ya. di sidang Dewan Keamanan PBB. Nah, itu kita itu ingin meminta kesediaan daripada Indonesia mengenai interfaith. Jadi interfaith itu adalah pasukan dari PBB yang terdiri dari beberapa negara untuk ke Timur-Timur. Jaga keamanan Jaga perbatasan. Nah, saya kemudian berusaha untuk menghubungi Menteri Luar Negeri. Tidak bisa ke satu ya. Terus kemudian saya berusaha ketemu untuk Presiden Pak Habibie. Ya. Saya bertemu dengan ajudannya, saya mengatakan, Pak ajudan bilang, waduh Bapak nggak bisa terima Pak, ini malam-malam ini kan. Padahal ini sangat urgent banget. Urgent sekali. Nah, saya terus coba Panglima tertinggi. Bolak-balik nggak bisa terima, yang terima itu ada apa tuh Laksamana Madya Mengko. Nggak bisa ambil keputusan ini masalah nggak bisa negara. ambil keputusan negara. Nah, akhirnya sidang Pak. Sidang pada waktu itu. Nah, mereka mengatakan bahwa akan dikirim bagaimana sikap Indonesia. Jadi Pak Freddy mungkin tahu ya bahwa saya menghadapi berapa anggota dari Dewan tanpa ada instruksi ataupun tanda pengarahan dari Jakarta. Begitu ya. Biasa begitu kan Jakarta harus tahu ya. Dan harus memberi arahan kan. Memberi arahan itu. Ya. Tanpa ada arahan saya kemudian menjawab bahwa Indonesia itu selalu terlibat di dalam beberapa kasus mengenai penyelesaian masalah. Ya. Indonesia selalu ikut di dalam peacekeeping forces di mana-mana. Kayak masalah Vietnam, di Kamboja, di Timur Tengah, di mana-mana. Ya. Nah, jadi kami melihat ya bahwa kasus-kasus itu bisa ditangani dengan mudah oleh pasukan kita sendiri. Ya. Jadi saya melihat bahwa kasus ini tidak perlu. Karena kasus seperti yang terjadi di Timur-Timur bukan hanya Timur-Timur. Ya. Kasus banyak. Di Rwanda, Burundi, ya di mana-mana itu banyak sekali. Tapi Perserikatan Bangsa tidak berbuat apa-apa. Kenapa kok di Indonesia? Apakah ini diskriminasi yang dibuat untuk membuat situasi menjadi keruh atau apa ini ingin diselesaikan oleh Indonesia? Ya. Nah, saya mengatakan bahwa saya dengan ini menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa menerima. Oh, jadi ambil keputusan sendiri? Saya ngambil keputusan sendiri. Jadi tidak bisa menerima? Tidak bisa terima. Itu tanggal 9 September tahun 99. Iya. Ya. Nah, terus tanggal 12 September tahun 99, saya ditelepon sama staf saya. Pak, ada ada apa namanya kayak breaking news dari TV di itu ada breaking news Indonesia. Mengenai Indonesia. Yeah. Tapi TV luar negeri. TV ABC, CBS apa semua pasti segala. Berita besar. Nah, terus di situ ternyata saya melihat sendiri ternyata Presiden menyatakan bahwa the government of Indonesia welcome the deployment of interfaith di Timur-Timur. Jadi antara diplomat jadi ujung sana dengan pemerintahnya nggak nyambung ya. Tidak ada instruksi, tidak ada tidak ada indikasi apa whatsoever gitu. Nah, begitu selesai itu saya telepon istri saya. Saya mungkin dalam waktu yang tidak lama mungkin ditarik pulang. Saya bilang gitu. Kenapa, Mas? Dia bilang, ya karena saya menolak bahwa interfaith itu dideploy di Timur karena kita itu kan punya kekuatan besar sekali dan kemampuan yang tangguh ya soal itu. Ya, kita sekarang aja 1.200 ada di Lebanon. Ya, di mana kan? Masa kita itu dikirim lagi? Nah, terus saya bilang saya tolak. Karena apa? Sebelumnya sudah minta kawat macam-macam, telepon tidak bisa, tidak ada itu berita besar itu, Prof. Ya, tidak ada tidak ada
tanggapan sama sekali. Nah, saya bilang saya tolak dengan alasan-alasan A, B, C, D. Nah, kemudian ternyata Presiden Republik Indonesia itu menyatakan diterima. Jadi kan berarti sikap saya itu berbeda dengan sikap Presiden. Nah, jadi saya siap-siap aja kamu kalau kita pulang. Nah, kemudian saya telepon bolak-balik menteri, telepon dirjen, tidak ada yang terima. Tapi seminggu kemudian diterima. Mbak saya. Presidennya terima. Enggak, Menteri Menlu. Menteri. Pak Ali Alatas kan. Pak Ali Alatas. Dia bilang, Makarim, if I were you, I will do the same thing. Bener dong. Dia bilang gitu. Jadi dia tidak menyalahkan saya. Ya, that's diplomat. Ya, dan tidak menarik saya pulang kan. Saya terus sampai 2001. Berarti harus keberanian mengambil keputusan di momen. Tapi itu bukti ya Pak, bahwa kalau ada kericuan, ya ternyata apa yang namanya leadership nasional itu tidak jelas Pak. Saya melihat itu Pak, dan mengalami sendiri, sehingga itu terjadi, ya, yang terjadi di mana Duta Besar menolak sedangkan Presiden menerima, itu merupakan satu kasus Pak. Dan ada tingkat isu ya, isu diplomasi dalam luar negeri ini, dan ada yang sangat urgent, sedang sampai yang biasa. Yang kalau Prof ini kan sangat urgent karena menyangkut negara yang beritanya tekanan luar negeri luar biasa. Itu yang waktu itu kenapa Dubes Amerika itu dia merasa Indonesia berubah pikiran. Memang berubah. Jadi kalau diplomasi itu Prof, kan gini, kan tekanan itu kalau terus, yang penting kita konsisten terus ya. Tapi kalau kita berubah, ya negara yang mendukung pun juga nggak bisa lanjut gitu Prof. Dia juga lemas juga kan. Ya kita dukung kok dia berubah gitu kan. Jadi harusnya bagaimana tuh Prof kalau diplomasi mulai begini? Ya kalau saya melihat masalah kasus itu, kan tadi mengatakan bahwa sebenarnya layers daripada diplomasi itu kan bermacam-macam. Ada tingkat summit, menteri luar negeri, tingkat senior official meeting, duta besar segala macam. Nah kalau misalnya kita memang memiliki keraguan sikap untuk menghadapi hal-hal tertentu yang diinginkan oleh negara-negara besar dan tidak mau terima, jangan diterima telepon itu, serahkan aja ke menterinya. Betul. Ya, atau serahkan ke duta besarnya. Ya, asal itu dikasih arah-arahnya, pasti saya akan berbicara sesuai dengan instruksi, Pak. Nah, kan saya akan misalnya kalau instruksinya bilang A, saya bilang C gitu. Nggak akan. Kan itu sudah ilmu, udah pakem itu. Iya, udah pakem itu. Saya melihat begini Prof, dan waktu itu selesai saya kan balik Indonesia, dan waktu saya sempat wawancara Ibu Mega, dia kan ketua umum PDI Perjuangan waktu itu, dan rakyatnya banyak di Timur-Timur. Saya satu pertanyaan aja sama beliau, apa komentar Anda tentang tripartite meeting PBB, hasil tripartite meeting itu? Satu kata, Habibie harus bertanggung jawab, itu jawabannya beliau. Itu. Dan saya tulis di buku saya. Jadi menarik banget itu apa yang Prof mempertahankan dan keputusan Jakarta itu. Ini yang kadang-kadang beban diplomat kita di luar negeri ya Prof ya. Dan banyak hal. Jadi sebenarnya diplomasi kita tuh harus seperti apa Prof? Kalau saya melihat kan bahwa pada 10 tahun yang terakhir ini kan pimpinan nasional itu banyak berusaha untuk membangun bagaimana domestic infrastructure, bagaimana pembangunan yang ada di daerah, pembangunan segala macam ya. Dengan demikian maka banyak sekali hal-hal yang menyangkut mengenai masalah-masalah internasional itu tidak menjadi prioritas utama. Sebagai contoh, kita lihat semua presiden itu kan selalu menyempatkan diri untuk berkunjung ke PBB di dalam yang pada waktu acara majelis umum. Tapi pada waktu Presiden
Pak Joko Widodo karena konsentrasinya banyak kepada pembangunan nasional. Nggak pernah ya. Tidak pernah terlakukan. Itu 10 tahun terakhir ya. Itu kan udah mempertunjukkan ya bahwa beliau fokus banyak di dalam. Jadi dengan demikian maka orientasi yang dipakai oleh pelaksana politik luar negeri Indonesia itu adalah yang sifatnya banyak ke ekonomi, ya bagaimana kerjasama, bagaimana hal itu. Karena memang pimpinan nasional tidak terlalu memberikan semacam perhatian besar ya terhadap masalah itu. Nah, sekarang kita melihat bahwa nanti Bapak Presiden yang baru Pak Prabowo itu kan sudah memberikan indikasi bahwa beliau memiliki kehendak untuk berinteraksi positif dengan pimpinan-pimpinan di negara tetangga maupun juga pimpinan-pimpinan di negara besar, seperti pergi ketemu dengan pimpinan China, pergi ke pimpinan yang lain. Jadi timbul semacam indikasi bahwa kemungkinan ada perubahan-perubahan ya 10 tahun yang akan datang ini. Ya, saya lihat memang ada perubahan nanti dalam soal diplomasi kita keluar di era Pak Prabowo ini. Kalau 10 tahun ini kita lagi introvert ke dalam, nah ini mungkin agak keluar. Tapi Prof, kenapa saya buka dengan Timur ini? Karena Prof banyak berkecimpung dan ini mempengaruhi diplomasi kita ke depan. Yang sebagai negara non-blok, punya Dasar-Sila Bandung, Bung Karno pidato di PBB soal to build the world anew gitu ya. Bahkan dia memperkenalkan 5 prinsip Pancasila itu. Pertama disebut believe in God. Terus sampai social justice. Itu kan sebenarnya sudah terbukti, Prof ya. Sudah terbukti keberhasilan dekolonisasi dan sebagainya, hampir semua negara merdeka setelah itu. Saya seolah dalam yang saya perhatikan, saya kayaknya publik tuh merindukan sebuah diplomasi yang unik, yang menarik, yang berseni. Karena diplomasi itu kan dia kait-mengkait ya, Prof. Ekonomi, politik, investasi, semua itu saling terkait ya, Prof. Persoalan dalam negeri akan berdampak pada masalah luar negeri. Komentar Prof apa yang saya sampaikan ini? Saya menyampaikan ini fakta. Ya. Saya fakta. Seperti diketahui Pak, setelah informasi by telecommunication, terus kemudian Presiden Habibie kan mengirim Pak Ali Alatas ke New York. Nah, kami mengusahakan adanya pertemuan yang sangat tertutup, ya. Nah, itu kita adakan di Waldorf Astoria Hotel, ya, gitu. Jadi Presiden kita itu kan menyuruh sekjen, ya. Nah, sekjen PBB Pak Kofi Annan itu punya orang yang menangani hal itu atas nama dia, namanya Duta Besar James Marker. Jadi orang Pakistan, ya. Pak Marker namanya, Pak Marker. Nah, itu saya undang siang. Jadi Pak Ali Atas, Pak James Marker itu sama saya, 3. Nah, terus kemudian Pak Ali Atas menceritakan bahwa Presiden menginginkan adanya jejak pendapat itu. Reaksi pertama dari James Marker itu mengatakan, "Are you sure?" Pak Ali Atas, "Are you sure?" Oh ya? Gitu Pak. Jadi tidak percaya dia bahwa Indonesia. Kayaknya baru pernah dengar nih. Memang, Are you sure? Are you sure?
Yes, orang Pakistan yang nanya. orang Pakistan nanya. Jadi kan berarti kan ini langkah yang benar apa Bener, apa ya. ini, gitu Pak. Saya enggak bohong, saya ini saksi saya Mas. Demi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Gila ya, memang waktu itu tegang banget itu. Itu coba itu jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri nggak percaya. Pak Ali atas confirm dengan itu, artinya jalankan Iya, tugas dia dia betul. itu. Dia kata itu adalah the will of the president. Setelah itu meetingnya pasti tripartit itu jadi loss dong, mudah Sudah. banget. Putuskan aja. Sudah sudah arahnya Clear. kepada itu, jadi sudah Pantas Dubes Amerika tuh untuk PB dia bilang your government change his mind katanya. betul. Dan Tapi itu itu kaget semua. Dampaknya apa itu? Memang dampaknya di Merdeka, tapi dampaknya dari diplomasi itu Ya, menurut Prof gimana tuh? kalau menurut saya, kalau kita lihat ya, ada kasus-kasus yang sedemikiannya. Kalau kita lihat Burundi, kita lihat beberapa yang kasus kan, Iya, itu banyak. kan posisi Burundi itu langsung jatuh, langsung. Nah, terus pada waktu itu saya bilang sama Pak Ali Alatas, kita ini baru kolaps dalam bidang politik luar negeri kita kalah kayak gini. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik ya, maka ini Anda mempunyai dampak yang luas pada reputasi Indonesia. Terus apa yang yang you katakan ini maksudnya apa? Dia bilang begini, Pak. Kan di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ada 5 badan besar ya. Iya. Yaitu adalah Dewan Keamanan, ada Majelis Umum PBB, ada ECOSOC, Yeah. ada UNITA, ada 5. Saya bilang, saya kalau diperkenankan Pak, saya akan berjuang untuk jadi presiden ECOSOC. Loh, itu sama dengan Sekjen PBB. Iya Pak, sama dengan Sekjen PBB. Jadi itu Aisyah Pak, you bisa saya bilang, saya coba Pak, karena kalau kita enggak jadi pimpinan PBB, kita tuh udah langsung jadi Ayam sayur aja. ayam sayur aja. Terus Pak Ali Alatas menyetujui. Coba dia juga. Nah, kemudian seperti diketahui kan, Jadi kan? jadi saya Nah. jadi presiden ECOSOC. Iya. Makanya pada waktu Berapa tahun tuh Prof? Presiden ECOSOC? 1 tahun. 1 tahun ya. Pada waktu kasus itu kan kita mengadakan National Day. Karena National Day dari presiden ECOSOC kan yang datang banyak sekali. Iya. Pak Anu sampai kaget dia. Posnya di mana waktu itu, Pak? Hah? Di New York. Di New York ya. New York. Jadi sebagai dubes juga, tapi sebagai presiden Presiden ECOSOC juga. Gitu. Jadi kantor saya di UN. Iya, betul. Ada kantor. Dan Prof juga kan sebagai special reporter juga untuk masalah Israel Palestina juga kan. Ya. Gitu. Tapi itu kan setelah saya udah pensiun dari. Lalu jadi PBB di Swiss apa di Iya, ya saya di Duta Besar untuk Watapri Jenewa. Iya, duta besar namanya? Namanya Duta Besar Wakil Tetap Republik Indonesia. Wakil Tetap Indonesia di PBB untuk HAM ya. Iya. Spesial untuk HAM. Nah, terkait menarik sekali nih Prof punya posisi, tapi banyak yang tidak bisa, yang belum mengungkap dengan saya melihat karena gini, semua yang Prof jalan itu semua terjadi hari ini. Kita lihat reportoa untuk Palestina, Israel sampai hari ini sedang lagi innya perang di sana. Kemudian soal PBB, soal HAM, Prof juga sebagai ketua tim ditunjuk Pak Jokowi untuk penanganan penyelesaian masalah HAM masa lalu di Indonesia. Bagaimana Prof melihat HAM ini untuk menjelaskan kepada dunia? Karena itu menjadi sudah konsumsi dunia, Prof. Betul. Jadi kalau kita perhatikan Pak, ya bahwa sebelum saya berangkat menjadi Watapri di Jenewa, saya berkunjung kepada ada 3 duta besar yang pernah jadi Watapri di Jenewa. Ada Pak Nugroho, Pak Sumadi, ada beberapa. Saya bilang, bagaimana sih penempatan di Jenewa ini? Dia bilang,
kalau boleh dikatakan ya, separuh itu adalah happy dan separuh itu adalah menyedihkan. Apa yang dimaksud dengan menyedihkan ini? Yang dimaksudkan menyedihkan itu adalah bahwa di sini adalah tempat untuk membicarakan masalah Timur Timur, kan di situ ada Iya. ada masalah Ya, HAM, saling terkait ya semua ada ini. kait. Nah, terus kemudian begitu saya berangkat mendarat di situ, karena saya rapat staf di situ, saya mendengar kabar dari dubes-dubes yang ada sebelum-sebelumnya di sini, katanya kita setiap hari kita menghadapi masalah caci maki Indonesia, anu-anu mengenai Indonesia. Itu bagaimana? Anu kan? Oh iya Pak, karena di situ ada namanya agenda item 9, ya. Nah, agenda item 9 yang selalu menanyakan mengenai perkembangan masalah HAM di negara-negara yang bekas berkembang seperti kayak Indonesia dan segala macam. Nah, itu yang menentukan itu siapa? Agenda item kok harus ke Indonesia dengan ini. Yang menentukan itu adalah biro. Biro apa itu? Biro itu adalah pengurus daripada Komisi HAM PBB. Oh gitu. Jadi dia yang akan menentukan. Kalau begitu kapan itu Komisi HAM PBB yang baru itu pelantikan? Oh ini 4 bulan lagi ada Pak. Katanya. Apa namanya? Pemilihan untuk calon baru. Saya pikir saya baru datang 1 minggu. Sudah dapat kasus besar. Sudah mau jadi mau berjuang menjadi ketua Komisi HAM PBB. Tapi pada waktu saya memutuskan daripada ini berlanjut terus, saya bilang kita perang untuk mendapatkan ketua Komisi HAM. Dan dapat kan? Dapat. Ya, jadi 1 tahun apa 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun juga ya. 1 tahun ya. Ya. Nah, sekarang ini ketika proses, saya tahu pasti pertanyaan soal Timur Timur itu tidak pernah berhenti. Ya. Dan saya kira sampai hari ini juga masih ada, sedikit-sedikit masih ada, walaupun itu negara sudah merdeka. Kita udah lepas. Nah, tapi residualnya yang menarik adalah ini kan harus di-maintain sebagai pelajaran kan, Prof. Timur Timur sebagai satu pelajaran penting untuk jangan sampai terjadi lagi terhadap daerah lain kan. Betul. Memang ini suatu kasus di mana kita bisa mengidentifikasi ya bahwa di dalam isu-isu yang menyangkut mengenai satu ancaman nasional yang besar ya, kita itu harusnya bersatu. Ya. Jadi kita memiliki pandangan yang sama, sikap yang sama, sehingga keluar kita menunjukkan adanya satu kohesivitas daripada bangsa Indonesia menghadapi isu itu. Tapi kalau kita memiliki kasus-kasus ataupun pandangan-pandangan yang berbeda, itu ditangkap oleh masyarakat internasional bahwa di dalam Indonesia sendiri terjadi beberapa pandangan. Nah, itu menarik bagi mereka untuk masuk mempengaruhi, ya kan? Itu. Termasuk apa yang kebijakan dalam negeri kita. Persis. Jadi saya kira pelajaran itu jangan sampai dilupakan atau diabaikan begitu saja. Ya. Tapi bagaimana para diplomat ini yang berada di luar itu, yang sudah ditugaskan, itu punya wewenang atau punya right untuk menyampaikan secara cepat, karena media butuh cepat. Dan bagaimana respons dari dalam negeri ini, ya Prof ya? Ya. Kalau enggak kan gantung ini. Ya. Atau jangan sampai akhirnya si diplomat itu malah yang dicopot gitu karena dianggap salah. Iya, betul. Ya, saya rasa memang sekarang ini waktunya untuk lebih meningkatkan ya bagaimana membuat agar supaya diplomat Indonesia itu responsif terhadap masalah-masalah yang berkembang. Ya. Kedua juga kita bisa menunjukkan kepada masyarakat internasional juga bahwa Indonesia itu mempunyai manuver-manuver politik luar negeri yang rasional dan juga memberikan gambaran yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya. Prof, kita ini kan sangat pendiri non-blok, dianggap pendiri karena
Presiden Soekarno pidato pembentuk Dasar-Sila Bandung itu konferensi Asia Afrika ya, dan sebelumnya kan beliau sesudahnya beliau pidato di PBB soal to build the world anew yang tadi saya sampaikan. Itu kan sebenarnya sudah memberikan tor diplomasi kita. Nah, tapi di era yang sekarang ini yang tanpa batas ini kan diplomasi kita saya lihat kok masih seperti biasa. Ya kayak model aja, walk out ya walk out gitu. Kalau kita tapi di paspor kita masih ada ban untuk Israel dan Taiwan. Ya. Itu masih ada. Ya. Dari dulu itu. Apakah diplomasi itu hanya seperti itu saja? Apa nggak ada cara lain? Jadi kalau kita lihat ya bahwa masalah diplomasi ini kan adalah masalah cara ya. Diplomasi kan adalah cara untuk mencapai tujuan daripada politik luar negeri. Jadi the way to get it ya. Tapi kan sebenarnya sumbernya itu adalah politik luar negeri itu sendiri. Ya. Nah kalau kita perhatikan sebenarnya, jadi masalah-masalah sekarang yang berhadapan ini kan kita ini menghadapi beberapa masalah-masalah yang menimbulkan semacam adanya gap di hubungan internasional ini yang perlu dibikin semacam kayak bridge-nya itu ya. Seperti diketahui ya, kita memiliki organisasi internasional yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Itu didirikan tahun 45 dengan aturan main berdasarkan geopolitik pada tahun 45. Tahun 45. Ya, dengan mengatakan bahwa semua keputusan-keputusan yang menyangkut isu-isu strategis dan juga keamanan yang internasional itu ditentukan oleh permanent members, ya, permanent member. Nah kalau sekarang Pak Freddy lihat sendiri ya, permanent member seperti kayak Perancis itu kalau dibandingkan dengan Jerman, dibandingkan dengan Brazil, dibandingkan dengan itu kan tidak seberapa, Pak. Tidak seberapa, kecil. Itu kan kecil, Pak. Ya dengan negara. Tapi dia jadi anggota permanent member, sedangkan negara-negara kayak Indonesia sekarang apa itu dia tidak menjadi anggota tetap. Iya, sekali setahun aja kan. Sekali. Ya. Nah ini kan berarti apa? Ada gap antara aturan yang dipakai dengan tantangan yang dihadapi sekarang ini. Ya. Nah menurut hemat saya kita perlu kalau kita bilang kita perlu persyaratan yang baru, PBB yang baru itu kan itu merupakan hal yang sangat tidak mungkin ya. Yang kita perlukan itu adalah bagaimana menyesuaikan agar PBB itu sesuai dengan abad sekarang ini. Artinya perlu direstrukturisasi atau ada reform. Ya, Ya. disesuaikan juga dengan apa-apa yang geopolitik yang ada tahun 45 tidak geopolitik yang ada sekarang. Di era teknologi yang sekarang berbeda. Ya, jadi harus mulai dilakukan apa yang namanya UN reform. Ya, bagaimana kita membuat supaya negara-negara yang mempunyai pengaruh besar terhadap politik dunia itu ikut peserta di dalam decision making process. Ya, ikut berbicara. Tapi Prof, kan saya hanya mau melihat diplomasi kita. Ya. Yang Prof dari 45 kalau PBB gitu, apa kita ikut terus juga? Ya. Kayak nyaman gitu. Ya. Saya lihat kok kayak penempatan Indonesia, tentara Indonesia ikut UNFIL UNFIL ya. UN Peacekeeping Force. UNFIL Peacekeeping Force itu kayak sekarang baru-baru ada yang korban luka di Lebanon itu. Nah, dan saya melihat misalnya ada menghadapi Israel aja masih banyak negara yang dukung Israel juga, tapi ada 114 negara yang oppose pada Israel, dan waktu sidang umum PBB kemarin kan mereka walk out. Jadi saya kadang-kadang berseloroh, jangan-jangan perintahnya all out tapi mereka walk out. Maksudnya
apa harus itu? Karena besok ini mereka udah damai, itu 114 negara itu bisa saja wah pingin dekat dengan Israel untuk lebih akrab dengan masalah-masalah. Sementara kita ada persoalan yang sangat fundamental yang agak sulit untuk kita, karena tuntutan kita terlalu berat. Mereka hanya menuntut tidak boleh perang aja. Gimana itu, Prof? Jadi supaya diplomasi kita ini bisa kayak misalnya, apa kalau kita nggak walk out dari sidang itu karena lawan yang bicara itu orang yang kita nggak suka, apa harus itu toh? Apa kita perlu coba lihat hadir supaya kan pasti pandangan berbeda. Kalau Pak Freddy ya, saya melihat masalah ini sebenarnya masalah yang harus kita perhatikan dan yang kita tekuni itu adalah bagaimana lah mencoba melibatkan diri pada isu yang sedang berkembang. Ya, bukan ke isu ke voting ataupun tapi kepada isu yang sedang berkembang. Kalau kita perhatikan sekarang ya, kasus yang terjadi misalnya di Timur Tengah itu kan kasus yang terjadi sejak zaman dulu, sejak sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, sudah ada kasus. Sudah ada. Ya. Nah, sekarang kan masalahnya itu adalah bagaimana kita berusaha menganalisa kasus itu demi bagaimana menyelesaikannya. Jadi tidak parsial ya. Jangan parsial, tapi semua itu komprehensif. Nah, kalau kita perhatikan sekarang ya, kasus-kasus itu kan adalah ada Israel yang menginginkan bisa survive, dan ada Palestina yang menginginkan bahwa dia itu mendapatkan anunya kembali. Tapi di Palestina sendiri itu tidak ada kesatuan sikap antara bangsa Palestina. Ada yang menginginkan sebagai Al-Fatah itu ya, menginginkan bisa berunding dengan Israel dan juga mencari pemecahan jalan keluarnya. Tapi ada seperti Hamas yang menolak untuk berperang, dan itu menolak perang itu. Sehingga bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu kalau bangsanya sendiri tidak bersatu? Apakah Pak Freddy bisa membayangkan Indonesia itu menang terhadap pemerintah Belanda kalau kita itu sebagian tuh ada Indonesia Timur, sebagian ada Sumatera, sebagian Jawa, itu kan bisanya karena kita bersatu semua. Ya, kita satu. Nah, kita melihat adanya ketidaksatuan di Palestina itu salah satu sebab kenapa ini menjadi berlarut-larut, ya, karena tanpa adanya persatuan itu kita tidak memiliki apa yang namanya national platform, tempat kita berdiri. Untuk kita adukan dengan pihak yang lain. Ya, betul. Gitu. Nah, jadi, kalau itu terus berlangsung, itu tidak akan menjadi jalan pemecahan yang langsung. Jadi oleh karena itu saya pribadi melihat pendekatan yang dilakukan oleh Cina untuk mempertemukan antara Hamas dan Fatah itu juga salah satu jalan yang mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Nah, kalau kita juga ikut ya, di dalam usaha-usaha untuk mencoba mempersatukan dan juga memberi jalan keluar mengenai hal-hal itu saya rasa ya itu akan lebih bermanfaat terhadap kasus ini daripada kita hanya sebagai salah satu negara di dalam voting Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kayak hanya yang kita dengar hanya kecam tuh kayaknya paling tinggi sudah dari kita ya. Ya. Jadi kita perlu mencari jalan-jalan agar supaya masalah-masalah yang tadinya memecah bisa menjadi penyatu. Antara lain misalnya saja, yaitu sekarang bagaimana mengenai pengungsi. Karena ini kan menjadi isu yang sangat berat ya di antara Palestina sama Israel. Jadi yang dimaui oleh Palestina kasus-kasus bahwa pada waktu tahun 48 yang sampai jutaan orang lari dari Palestina itu kalau ada penyelesaian itu ya dia kembali lagi ke negaranya lagi. Ya. Nah, ini kalau bisa cobalah Indonesia ataupun negara-negara yang lain. Tapi kan kita nggak punya kontak person to person kontak aja, kadang-kadang teman-teman ke sana ada dari NU itu malah diinterogasi dan jadi agak repot. Cara kita untuk memberikan itu kan kita bukan
perlu ke sana atau memberikan, tapi sebagai negara kita bisa mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk bagaimana kita bisa mencari cara untuk mengadakan penyelesaian yang supaya pihak-pihak yang bersangkutan itu bisa sepakat gitu. Jadi cara itu kan bisa. Kalau tidak itu jadi handicap kita terus menerus sebagai bangsa akan tersandra oleh isu Palestina ini. Betul kan, Prof? Jadi bagaimana supaya bisa jalan keluar? Ada way out gitu. Karena kayak misalnya Indonesia bisa bersatu karena ada musuh bersama. Misalnya kalau kita melihat masalah kemanusiaan itu tidak ada urusan dengan agama, tidak ada urusan dengan suku di Indonesia ini. Bisa semua turun gitu. Tapi kalau bicara mengenai isu agama di sana karena umat Islam misalnya korban dan di sini hanya demo hanya kelompok Islam, ya orang dari kelompok lain takut, ya kan? Maka untuk hadapi luar negeri menurut saya kita harus cari musuh bersama itu. Benar ya, Bro? Betul. Jadi memang kita harus melihat ya bahwa kasus-kasus yang ada itu jangan dibikin semacam generalisir dan memudahkannya, tidak. Ya karena kalau kita lihat kan kasus-kasus bagaimana orang Palestina yang Kristen kan banyak sekali. Itu. Ya, yang mereka juga menjadi korban. Korban juga. Korban luar biasa. Ya. Betul. Yang dianukan. Jadi sebenarnya kasusnya di sana itu adalah bukan masalah agama, tapi kasusnya itu adalah bagaimana penguasaan wilayah ya yang dilakukan tidak berdasarkan keadilan. Dan itu saya ingat Presiden Megawati waktu jadi presiden pidato di PBB itu dia menekankan pada bahwa persoalan di sana itu ada masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Jadi itu menarik bagi kami dari wartawan tuh melihat itu menarik, Prof, untuk membuka ruang diplomasi yang lebih berkualitas. Memang. Yang memang masalahnya itu harus kita sebarluaskan agar supaya masyarakat itu jadi paham ya. Kan Prof juga kan sebagai spesial repertua PBB untuk dua wilayah itu kan, dua perang ini kan. Jadi pasti tahu persis persoalan yang paling prinsip itu apa sebenarnya mereka. Saya boleh ceritakan sedikit ya mengenai fakta yang terjadi ya di saat saya menjadi Special Rapporteur of the United Nations. Jadi saya dipanggil oleh utusan Menteri Luar Negeri Israel di rumahnya Duta Besar Israel di sana. Saya lapor ke Menteri Luar Negeri, saya lapor juga ke Duta Besar kita di sana ya bahwa saya kan sebagai wakil PBB bukan wakil Indonesia dapat kayak gini, saya mohon izin ya. Saya diperbolehkan untuk bertemu mereka. Nah kemudian dia mengatakan bahwa I knew your record. Dia tahu saya pernah presiden kosong, pernah jadi dia tahu dia, dan saya pernah jadi ketua komisi HAM PBB. Nah terus kemudian dia bilang I would like to give you a chance to visit Israel, Palestina dan sebagainya. Itu ada satu-satunya. Ya, tahun berapa itu, Prof? Ya tahun 2005. 2005 ya? Ya, saya di situ. Saya di satu-satunya. Terus dia bilang, tapi Menteri Luar Negeri ingin ya, nanti setelah selesai you pulang di airport itu nanti you memberi semacam kayak sedikit kayak press conference gitulah gitu ya, kayak mengenai kasus itu. Nah yang dia menginginkan di dalam statement itu, you nggak perlu bikin report, nggak perlu bikin, hanya bikin statement aja di situ. Bahwa pertama kali bahwa kasus terjadinya sengketa antara Israel sama itu tuh karena mulai adanya pemboman yang dilakukan oleh orang-orang Hamas ya kepada Israel. Terus kedua ya dia bilang ya ini kemukakan juga bahwa pemboman itu dilakukan di daerah-daerah yang padat penduduknya. Jadi ada kayak human shield yang jadi seakan-akan ada usaha untuk tameng ya untuk anukan itu.
Dan ketiga, yaitu bahwa ini yang dilakukan oleh Israel ini adalah untuk self defense, Ya. gitu. Sampai hari ini mereka atas nama itu Ya, self itu defense. dia bilang gitu. Nah, saya bilang, for me, I have no difficulty to say that. Saya bisa ngomong kayak gitu. Tapi saya harus lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri bahwa masalah itu memang terjadi. Ya, ya. Jadi tidak ada yang namanya ada prejudgment yang saya lakukan sebelum saya lihat barangnya. Ya, ini peristiwa yang sekarang ini kan Hamas juga yang menyerang Ya. 7 Oktober itu. Jadi Ya. seperti mungkin statement yang sama yang Israel buat hari Ya. ini kan. Ya, ya. Nah, kemudian saya bilang saya bersedia mengenai membicara itu, tapi saya harus melihat sendiri. Saya lihat sendiri. Nah, kalau itu memang ada, saya akan ngomong. Tapi kalau saya memberikan Statement janji belum lihat. ngomong sebelum lihat, saya nggak bisa. Setelah lihat gimana, bro? Saya nggak dikasih saya. Oh, udah dikasih. Begitu saya nggak mau janji mengenai itu, sudah dikasih. Jadi yang minta siapa tuh? PBB apa? Iya, yang PBB kan minta saya ke sana. Iya. Tapi Iya. kok mereka sudah style duluan? Iya. Ya, Jadi iya. berarti nggak udah dari itu semua tidak percaya PBB lagi ya, Iya, sampai hari ini. Ya itulah. Ya itu sudah Jadi, dikasih. Jadi saya 3 tahun kan jadi Iya. Space Operator itu. 3 tahun. Jadi setelah tahun ketiga saya juga tidak dapat. Saya minta berhenti. oh, Saya minta berhenti. karena tidak punya kesempatan Untuk melihat. melihat. Bagaimana saya menjadi Special Rapporteur Ya. yang baik kalau saya tidak melihat? Hmm. Saya selama itu saya pergi ke Aman, terus dari Aman. Jadi boleh ke negara lain tapi ke sana Nggak boleh. tidak diizinkan. Nggak diizinkan. Kira-kira apa persoalannya? PBB Ya. melarang. Bukan PBB melarang. Ya negara-negaranya kayak Israel yang melarang. Ya, Ya. lewat PBB kan, artinya mereka nggak kasih kan? Nggak dikasih ya. Ya dia takut kan kalau misalnya itu ada Alasan keamanan dan keamanan, sebagainya. itu terjadi, itu kemudian dia misalnya saya menyatakan kasus-kasus yang terjadi, kan dia merugikan dia kan. Iya, betul, betul. Dia nggak mau dia. Nah, Prof, ini Prof, perjalanan Prof Makarim ini sebagai Special Rapporteur, sebagai mantan Dubes Indonesia di PBB urusan Timur Timur, lalu Ketua Dewan HAM PBB di Swiss. Sekarang ini kan baru-baru ini kan Ketua Tim Penanganan HAM di dalam negeri, penanganan penyelesaian masalah HAM masa lalu, dan banyak protes itu, Prof ya. Protes apa saja sih yang Prof tangkap? Jadi ada kesalahpahaman Pak. Hmm. Jadi ada menyatakan bahwa tim yang saya pimpin itu meminta bahwa pemerintah Indonesia minta maaf ya kepada Korban PKI apa segala macam. Jadi kalau Bapak mengetahui bahwa tim kita itu pada waktu kita menutup rapat untuk memberikan laporan kepada Bapak Presiden, kita itu ada 11 rekomendasi, Pak. Ya, pertama kali rekomendasi itu bahwa Presiden sebagai kepala negara. Jadi kepala negara kan berarti dia responsible terhadap negara. Ya. Ya. Itu mengakui bahwa ada terjadi pelanggaran HAM. Ya. Dan kemudian kita menginginkan ada yang namanya korban-korban HAM itu mendapatkan hak-hak berdasarkan hak konstitusional dan hak juga sebagai warga negara. Ya. Dan, jadi ada 11 lah. Gitu. Tapi tidak ada kata-kata permintaan maaf terhadap PKI apa, tidak ada. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Hanya korban. Iya. Iya kan? Iya. Ini kan korban ini. Permainan terhadap para korban. Iya. Ya kan begitu. Iya. Jadi tidak ada sama sekali. Jadi, nah ini kemudian diplesetkan menjadi minta maaf pada PKI. PKI. Nah ini jadi kadang-kadang ini masalah jadi rumitnya di situ ya. Nah itu Pak. Jadi kemudian saya dipanggil oleh Pak Monardo dulu. Bagaimana Pak Makarim? Almarhum bisa bicara mengenai hal ini.
Saya siap Pak, saya masuk ke sana. Saya begitu tahu saya mau berangkat ke sana, Pak Mahfud ikut ngawarin saya Pak. Oh, Eh, Prof Mahfud ya, Pak- ketua Menteri Menko Menko Pelko. Polhukam. Ya, tapi dia ngomong cuma 20 menit, sebelum gini terus dia tinggal, saya sendiri gitu kan. Yang gitu. Di mana tuh Pak? Di P4D. Jadi P4. apa pensiunan-pensiunan Oh, para pensiunan ini. pertigaan. Nah, saya jelaskan situ. Sama sekali tidak ada usaha untuk menganukan bahwa yang salah ini adalah TNI atau yang salah ini tidak ada. Kita itu bicara mengenai bagaimana korban-korban pelanggaran HAM yang ada. Dampaknya itu. Dampak-dampaknya. Bagaimana anak istri orang itu tidak punya hak untuk masuk pegawai negeri, masuk tentara, Turunannya masuk semua sampai dilicus ya iya, dulu. malah banyak sekali orang-orang yang rumahnya diambil alih ya, tanpa ada, sampai sekarang juga masih dialog kayak begitu. Jadi sekarang itu yang menjadi mandat daripada tim PPHAM yang diberikan oleh Presiden, Pak. Saya bilang gitu. Tidak ada mengenai hal itu. Ya, terus kemudian saya mengatur bahwa bapak-bapak ini kan semua pahlawan-pahlawan semua, pahlawan pada waktu tim-tim, pahlawan waktu-waktu Papua di mana-mana. Jadi saya tidak akan ada kata-kata yang menganukan kepada pihak-pihak pahlawan-pahlawan ini. Iya. Gitu. Nah akhirnya mereka mengetahui dan saya. Tapi implementasinya seperti apa? Hasilnya seperti apa tuh dari? Jadi salah satu rekomendasi itu adalah kita memberikan semacam kayak monumen untuk mengingatkan ya kasus-kasus. Monumen. Monumen. Dalam bentuk apa? Bentuk. Jadi kalau kita di Aceh kita bangun. Sudah bangun? Sudah. Oh, Sudah jadi. Di 65? 65 itu kita itu belum menyelesaikan masalah 65 ya, Pak. Baru hanya kasus yang ada di Jakarta dan ada di Palu. Palu. Tapi kasus yang lain karena kan keburu Pak Mahfud berhenti gitu Pak. Oh, jadi ada kasus-kasus yang belum selesai Pak. Belum selesai, harusnya tangani Pak Mahfud ya. Pak Mahfud itu. Tapi kan ada Menko Polhukam selanjutnya gitu. Ya, tapi Bapak Menko Polhukam yang selanjutnya ini sebenarnya telah bertemu 4 mata dengan Pak Mahfud. Oh, Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud melaporkan apa-apa rekomendasi tim dan disetujui oleh Bapak Presiden. Ya. Tetapi kemudian saya tidak mendengar lebih lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Menko Polhukam yang baru. Tapi itu kan hasil itu Prof Makarim sebagai ketua tim pasti dunia wartawan-wartawan luar pasti bertanya juga kan itu menarik soalnya isu itu ya. Dan tidak akan pernah berhenti. Bagaimana respons Prof? Pertama kali kalau saya mungkin Pak Freddy juga kaget, rupanya apa yang dilakukan oleh tim PPHAM yang itu semua disambut baik Pak. Iya. Bapak bisa cari di Jenewa maupun betul itu sangat baik. Karena yang tadi saya taruh kait-mengkait itu tugas Prof Makarim itu. Ya, jadi mereka menyambut sekali. Ya. Nah, terus kemudian juga mereka melihat bahwa kasus-kasus banyaknya orang-orang Indonesia yang tidak punya paspor yang segala macam itu sekarang kan pada pulang Pak. Pulang. Oh dari situ banyak yang pulang ya? Iya Pak. Udah tua. Sudah ada tuh mereka pada pulang segala macam ya. Nah segala macam. Nah, nah kemudian mereka rekomendasi lain tanya kepada kita kan, kepada kita. Nah kan bagaimana kasus-kasus yang tahun 65 yang lain segala macam. Ya itu kan ada di pemerintah. Jadi tim itu kan membuat rekomendasi Pak. Rekomendasi ada bukunya Pak. Nah itu kita kasihkan. Nah itu kan sekarang pemerintah yang ada Pak. Bukan tim ke sana kan. Iya. Tim pencari fakta masih ikut eksekusi. Iya. Iya. Jadi itu. Nah sekarang mereka menanyakan kepada pemerintah. Nah, rekomendasi lain selain monumen itu apa lagi Bro? Kita ingin bagaimana adanya. Ini untuk para korban ya. Ya adanya ilustrasi mengenai keadaan pelanggaran HAM itu secara lebih berdasarkan pada fakta. Ya.
Jadi bukan berarti harus dibikin oleh pemerintah, bukan Pak. Iya, iya. Tapi dibiayai oleh pemerintah. Misalnya ada Pak Freddy, ada tim yang menggambar kayak gitu, Dibiayai, mau disupport. dibiayai bisa disupport lah gitu untuk melakukan itu. Jadi itu. Yang besar apa Pak rekomendasinya? Rekomendasinya yang besar itu, terus kemudian juga memberikan membiayai tim keluarga-keluarga yang Korban. membutuhkan pendidikan ya. Ya korban-korban pada pendidikan. Sekolah mereka, anak-anak sekolah, cucu-cucu. Terus juga memberikan pekerjaan. juga ada. Itu sudah jalan Pak? Ada sebagian jalan, yang di Palu jalan Pak. Sudah jalan. Tapi dicek nggak tim punya power untuk mengecek nggak? Nah ini tim yang dimana saya pimpin itu kan. Tapi masih eksis kan? Timnya sudah bubar? Sudah bubar Pak. Oh sudah bubar. Sudah bubar tahun 2023. Nah kemudian dibentuk tim baru. Oh tim baru. Tim baru. Prof ada di dalam? Saya wakil ketua. Oh. Yang ketuanya itu adalah Pak Sekjen daripada Menko Polhukam. Ya itu Pak dia yang ketua, saya wakil ketua. Yaitu menugaskan kepada 19 kementerian dan kementerian dan lembaga untuk melaksanakan rekomendasi daripada tim PPHAM itu Pak. Menarik ini. Ya, jadi kita kemudian saya pergi ke Aceh, kami yang lain pergi ke Papua melihat bagaimana apa yang dilaksanakan oleh pemerintah ya terhadap rekomendasi itu. Jadi ada yang dilaksanakan dengan baik Pak, tapi ya ada juga dilaksanakan handicapnya apa yang nggak laksanakan itu? Dilaksanakan Pak, tapi ada juga karena mereka itu tidak memperoleh misalnya aja tidak mempunyai NIK Pak, nomor induk kepegawaian. Jadi berdasarkan Kementerian Sosial misalnya, dia tidak bisa memberikan bantuan korban-korban itu kalau dia tidak punya NIK Pak. Nomor ini tanda penduduk itu? Iya, jadi hal-hal yang sedemikian itu Pak, ya yang menjadi hambatan-hambatan itu. Jadi terus kemudian kita meminta supaya Dirjen Menteri Dalam Negeri itu untuk mencoba menyelesaikan itu gitu. Salah NIK mereka. Ya, NIK mereka. Kan mereka juga pemilih gitu. Iya. Gimana sih? Ternyata Pak banyak pasti banyak Pak, bukan sedikit. Banyak nggak punya NIK Pak. Udah beranak cucu dan banyak yang nggak bisa dulu, kan banyak yang nggak bisa bekerja kalau nggak di Litsus itu kan nggak ini. Betul. Tapi kan sekarang udah hapus semua. Ya. Hanya kayak masalah psikologis Pak. Ya. Jadi masalah itu ini bapaknya ini gitu. Nah dari itu kan kayak Ciptaning di PDIP itu langsung bikin buku saya anak PKI gitu kan, korban juga kan mereka itu kan. Dan ternyata biasa saja berjalannya waktu itu bisa menjelaskan maksud saya. Dan dia terpilih jadi anggota DPR sudah berapa kali kan. Gitu. Nah kayak gitu-gitu sampai hari ini gimana Prof? Pantauannya Prof? Kalau Pak Freddy mendengar bagaimana pengalaman saya Pak sebagai ketua tim PPH Pak, saya itu diterima pertama kali waktu itu. Itu antara orang itu seakan-akan kayak tidak percaya Pak. Ini apa maunya? Maunya apa? Ya? Kenapa kok ini dilakukan menjelang mau pemilihan umum? Apa ini adalah dalam rangka agenda-agenda yang lain? Nah, terus kemudian mereka bilang kita tuh sudah bolak-balik, kita banyak orang tanya-tanya, ada yang ingin mau mengadakan ini, tapi itu tidak ada apa-apanya. Nah, apa Pak Makarim bisa melakukan terhadap hal-hal kayak gini? Nah, saya ada lagi Pak, orang very well educated, bagus segala macam, tapi terus kemudian teriak nangis Pak, teriak di depan saya Pak. Pak. Nangisnya kenapa? Karena dia ingat ayahnya tuh. Oh iya. Yang pergi tanpa ada pergi ke kantor, pulang enggak pulang-pulang. Semacam melaporkan. Iya, karena dulu nggak bisa bicara kan? Nggak bisa bicara. Gitu. Jadi terus kemudian Pak, saya katakan kepada mereka Pak, saya ini adalah tim yang terdiri dari bermacam-macam orang. Berapa 9 orang apa berapa orang? 12 orang. 12 orang ya.
Antara lain ada yang mewakili tentara, ada yang mewakili BIN, ada yang mewakili NU, ada yang mewakili macam-macam semua ada. Iya, Prof. Ya. Ya, jadi saya itu tidak ada semacam janji-janji yang saya akan berikan kepada Bapak bahwa saya akan berbuat apa-apa. Tidak Pak. Saya itu hanya membuat rekomendasi Pak. Iya, iya. Saya akan merumuskan pandangan-pandangan apa yang Bapak sampaikan kepada saya dan saya usulkan kepada pemerintah untuk melakukan A, B, C, D gitu. Nah jadi kalau Bapak bersedia mohon ceritakan bagaimana kasus-kasusnya. Gitu. Nah setelah saya menyatakan demikian, pada waktu saya ke Palu juga demikian, itu mereka tergerak Pak. Mereka kemudian cerita panjang lebar. Saya diundang malam Pak, kita sampai jam 3:30 Pak. Pagi cerita kayak kuat gitu. Juga Pak Makarim. Kayak gitu. Nah jadi kemudian kita berketahui bahwa mereka itu sebenarnya membutuhkan jalan keluar Pak. Betul. Jalan keluarnya bagaimana? Kita kan sama-sama bangsa, satu bangsa Pak, satu hadap. Ini persoalan partai Pak. Iya Pak. Dulu kan yang saya tuh mengartikan begini Pak. Dulu PKI itu kenapa jadi musuh Islam dan musuh tentara? Iya. Ya, karena peristiwa sebelumnya 48 dan sebagainya. Iya. Dan ini kan dibikin semacam term bahwa PKI itu kayak semacam partai atau organisasi yang nggak punya Tuhan gitu kan. Kayak komunis itu nggak punya. Sekarang kita punya hubungan dengan negara komunis di Korea Utara, Kuba dan sebagainya. Jadi malu juga kalau kita ngomong itu terus ya kan. Betul sekali Pak. Jadi kita harus bisa menyelesaikan bahwa masalah itu terjadi ya itu masa lalu. Itu masa lalu. Ya, kita sekarang ini tetap sebagai satu bangsa untuk mencoba Tapi Prof dapat tekanan. Ada merasa ada tekanan. Ada tekanan. Tekanan yang paling berat apa, Prof? Ya, terutama banyak tekanan-tekanan yang ada dari terutama ya dari militer yang mempunyai salah paham terhadap masalah-masalah ini. Terus kemudian ada tekanan dari orang-orang NU yang memberikan gambaran kita itu coba memberikan jalan keluar memberikan angin kepada PKI apa gitu. Saya kemudian menjelaskan bahwa itu sama sekali tidak benar. Kita tidak akan mengadukan kepada hal itu. Tapi itu ada sambutan positif dari luar ya. Kalau dari luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Berarti Prof banyak sekali ya yang korban yang belum bersuara kayaknya. Iya Pak. Prof kan mungkin baru jalan beberapa tempat ya. Iya betul. Ini kan seluruh Indonesia yang betul, yang jadi silent unspoken words gitu betul, kan. Betul Pak. Dan itu mereka itu umumnya Pak ya. Dia all suffer terhadap keadaan. Iya. Nggak ada orang yang ekonominya baik Pak. Jadi iya kalau sudah stigma begitu Prof, itu kasihan sampai ke bawah tuh orang nggak mau bergaul dan kadang-kadang jadi orang keberapa gitu. Iya Pak. Kelas keberapa. Tapi harapan Prof tuh apa untuk masalah ini? Kan kita mesti telling the world about peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu dan sebagai diplomat kan tahu apa yang dimau di luar gitu kan. Iya. Pak Freddy ya, saya alhamdulillah kan saya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Saya dulu dirjen itu juga mengenai APEC Pak. Yeah. Nah jadi waktu APEC itu saya pergi ke di Amerika Latin Pak. Ya ada kasusnya tempatnya Allende dulu tuh Pak, yang kan situ. Nah dia jadi host. Jadi biasanya kalau jadi ketua terus kemudian menjadi host, kita ada 3 kali meeting sebelum KTT ya, di Korea itu. Nah itu dulu kan Pak terjadi yang namanya pelanggaran HAM, ribuan orang mati Pak gitu. Ya, dibunuh sama Jenderal Valente itu. Karena dia itu pada umumnya itu dulu ya sama seperti kasus di 65 ini. Iya. Jadi itu mau saya tuh ini kan sebenarnya udah pas ya. Posisi Prof karena mungkin Pak Jokowi itu melihat Prof pernah menjadi ketua HAM PBB dengan ada Prof jadi ketua tim untuk mencari fakta untuk para korban ini untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM masa lalu. Saya kira tepat karena Prof tahu bagaimana menceritakan pada dunia. Gitu loh Prof. Iya.
Nah, kira-kira Prof, kita hampir habis. Apa yang kira-kira Prof berharap dari bangsa ini, pemerintah ke depan ini, untuk melihat masalah antara diplomasi kita ke luar negeri dan masalah politik di dalam negeri kita ini, agar matching dan para diplomat kemudian tidak harus jadi korban karena salah ngomong dan sebagainya. Ya. Saya rasa ini waktunya kan, bahwa dunia ini kan sekarang udah yang namanya transparan, Pak. Ya. Apalagi kita sudah kejadian sekarang di Jakarta 1 menit ini, 5 menit kemudian sudah ada di New York, Pak. Ya. Ya, itu sudah terjadi kemana-mana ya. Nah, jadi oleh karena itu kita sekarang ini ya perlu memberikan semacam identifikasi ya, bahwa memang Indonesia itu adalah Indonesia yang terjadi pada tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu apa-apa. Tetapi Indonesia sekarang ini adalah Indonesia yang sangat menghargai apa pengertian-pengertian yang ada di demokrasi, menghargai hak asasi manusia, menghargai mengenai perlunya ada gerakan-gerakan untuk mengatasi kemiskinan dan sebagainya. Jadi we are all the same country tapi different mind gitu. Gitu. Pendekatannya lain gitu. Dan juga orientasinya lain. Nah, itu harus disampaikan kepada pihak-pihak semua bahwa we are the same people but pikirannya beda. Nah, tapi apa ya saran atau semacam nasihat kepada para diplomat kita yang sekarang bertugas di front line ini? Kalau saya melihat bahwa tentunya ya, kalau sekarang kan tentunya Indonesia kan sudah pernah jadi ketua G20, pernah jadi ketua IORAC, pernah jadi ketua segala macam kan, tentunya itu merupakan landasan bagi kita untuk bisa ikut aktif langsung terhadap persoalan-persoalan yang muncul. Ya. Nah, jadi saya senantiasa menganjurkan kepada teman-teman ya, kita hendaknya ikut memberikan semacam ide dan juga inisiatif ya untuk mengatasi masalah-masalah yang berkembang yang tidak terpecahkan sama ini. Ya, misalnya saja sekarang, kenapa kok ada kasus di Myanmar ya, sampai 600.000 orang keluar dari satu provinsi di utara itu. Kenapa itu terjadi? Itu kan pelanggaran hak asasi manusia yang besar-besaran. Ya, kita harus ikut serta mencari jalan bagaimana kita mengatasinya gitu. Ya, jadi tidak hanya mencoba memberikan semacam klaim-klaim tertentu, tapi coba mengatasi sebagai bangsa bagaimana kita mencoba mencari clue-clue untuk atas penyelesaian masalah. Yang penting dunia ini butuh jawaban yang konkret masuk akal bagi mereka ya. Mungkin bagi dalam negeri nggak masuk akal, tapi mereka masuk akal. Nah, ini kan different mind ini yang kadang-kadang mesti klop ya, Prof ya. Prof, 1 jam kita ngobrol di Leader Channel TV ini, dan pemirsa atau sobat leader di mana saja Anda berada, berbicara dengan Prof Makarim. Kenapa saya undang beliau untuk kita bisa ngobrol di sini? Karena pengalamannya yang luar biasa sebagai seorang diplomat, dan apa yang beliau tangani semasa bertugas di Indonesia pun dia menangani hal yang sama. Kita lihat mulai dari Timur, penanganan tripartite meeting di Timur, beliau sangat berperan sampai berbeda pandangan dengan presiden, kemudian lepas Timur. Dan kemudian beliau juga menjadi pimpinan di ECOSOC dan juga menjadi spesial repertua di Palestina dan Israel, untuk Palestina dan Israel. Kemudian juga ketua Dewan HAM PBB. Jadi sekarang beliau juga baru saja memimpin ketua tim penanganan pelanggaran HAM masa lalu. Dan banyak sekali. Jadi sangat kait-mengkait, sangat komprehensif kalau bicara dengan Prof Makarim. Saya kira apa yang kita bicarakan hari ini semoga mendapat masukan baru atau pemahaman baru, dan mungkin sekaligus pencerahan bagi Anda juga yang belum paham. Dan saya Friend dulu bersama
Profesor Dr. Makarim Wibisono. Terima kasih, Prof. Makasih, Makarim. Pak. Sama-sama, Pak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.